Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. Love the Lord your God. Love the Lord your God. Halo teman-teman, selamat datang di Eagle Kids Online Service. Welcome semuanya. Nah, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kita memulai ibadah online service ini. Tolong berkati kita dan teman-teman yang di rumah agar ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Hai teman-teman, Hai. Halo. Ayo, apa gamenya? nama gamenya Bingo. Oh. Oke, Cara kita mau main mainnya bingo gimana? ya. Nih, aku kasih dulu. Ini buat cupcake. Ya. Ini buat cupcake. Nih cupcake. Ini buat kamu, Mei. Ya, Ini kan punyamu. Nih, oke. oke, ini punyaku. Oke, jadi cara mainnya adik-adik buat kotak-kotak seperti ini. 5 kotak ke samping dan 5 kotak ke bawah. Ya. Kemudian diisi dengan angka 1 sampai 25. Tapi tidak perlu urut. Jadi acak ya, misalnya nomor 1 di sini, terus nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Gitu ya. Oh gitu. Jadi Oh, ayo kita buat. Oke. Nah, setelah kita buat, nanti kan ada angkanya. ya. Nanti kita bergantian menyebutkan angka yang kita mau. Oh, oke oke oke. Ya, kemudian setelah itu jika kita berhasil membentuk garis vertikal atau horizontal boleh, atau diagonal juga boleh. Jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini atau seperti ini. Itu boleh. Oh. Jadi dialah pemenangnya, oke? Oh, oke oke Ayo oke. kita buat ya. Caranya gampang sekali. Ayo kita mulai aja sekarang. Sebentar, sabar dulu nih. Ayo kita berikan beberapa waktu supaya kita dan teman-teman di rumah dapat Oke. membuat kotak-kotak dan isi nomor-nomornya. Oke, Oke. kita buat ya. Adik-adik sudah jadi kotak-kotaknya? 1, Gimana? 2, 4, 3. 5. Nah, Aku duanya sudah di sampai sini. nomor 10. Kalian sudah sampai nomor berapa? Sekali. Saya sudah sampai nomor 10 juga. Wow. Oke. Enaknya yang 12. mana ya? Oh, ini harus Aku acak buat ya? Seperti ini. Iya. Iya, acak. Oh, oke. Betul. Teman-teman yang di rumah sudah 1 sampai sampai mana 2. nih? 1 sampai 25 ya. Oke. 20. Gimana, kalian udah belum? Nunggu masih di 20. Agak cepet ya. Dah selesai. Oke. Dan selesai. Oke. Oke. Oke, aku sebutin nomor pertama ya. Oke. Oke. Nomor 8. 8 Oke. ada di sini. Hmm. Oke. Nomor yang selanjutnya aku pilih 25. Ya ayo. Adik-adik ikut mencoret ya. Angka yang sudah keluar adalah 8 dan 25. Oke. Angka berikutnya adalah 17. 17 ada di oke. Oke, Oke, udah? Oke. aku Oke, kamu mau sebutin. nomor 6. Oke, Oke. 6. Aku mau 21. 21. Oke, 6 dan 21 ya. Oke, kalau gitu aku angka yang paling awal, nomor 1.
Aku ingin nomor 16. 16, oke. Teman-teman yang di rumah gimana nih? Udah ada Sudah yang menang dapat belum? 1 garis. Bagaimana Aku hampir teman-teman? menang nih. Aku Oke, pilih. yang terakhir berapa tadi? 16 tadi. 16 ya? Iya. Oke, Oke. Sekarang Cupcake. cupcake. Aku pilih nomor 13. 13. Oh my Oke. god. Oh my. Satu Oh huruf my, lagi. oh my. Oh, wow. Bagaimana? Saya akan Bagaimana? menang. Aku angka terakhir ya. Angka terakhir adalah 10. Yeay, aku menang. Ya. Oh ya. Aduh, keren, keren, Kamu keren. menang ya? Yeay, aku menang. Ya. Game ini seru banget kok. Adik-adik bagaimana yang di rumah? Sudah dapat 1 garis belum? Kalau sudah dapat 1 garis berarti kalian jago. Ya. Wih. Nah, Oke. sekarang waktunya kita memuji Tuhan bersama-sama. Oke, ya udah. Mana ini Oh, clipboardnya oke. sama bolpennya? Oke. Oke. Makasih ya. Bye-bye. Loh. Aku nggak mau ikut ya. Loh, Aku kok- habis download game yang keren loh di HP-ku. Aku mau main dulu. Loh, kok kita kan harus join service dulu, memuji Tuhan kok. Nggak usah. Ibadah kan bisa minggu depan ya. Bye-bye. Iya, pas servisnya sudah selesai, baru bisa main lagi. Iya. Iya. Ya udah, teman-teman di rumah, ayo kita memuji Tuhan dengan sukacita. Let's praise Jesus. Hai semuanya. Sudah siap buat memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Let's praise Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. 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 Haleluya. Yes. Semuanya kita sama-sama siap mau berjalan bersama Yesus. Are you ready? Let's sing this song together. Let's go. Clap your hand like this. Hehe. Kita mau jalan bersama Yesus ya. Di suka maupun duka, kita berjalan sama Yesus. Are you ready? Setiap hariku dipimpin oleh Yesus. Setiap langkahku dalam rencananya, tak akan ku takut, Dia bersamaku. Ku mau jalan, jalan, jalan serta Yesus. Ku mau ikuti firman-Nya. Di suka
oleh Yesus. Setiap langkahku dalam rencananya, tak akan ku takut, Dia bersamaku. Ku mau jalan, berjalan serta Yesus. Ku mau ikuti firman-Nya. Di suka maupun duka, selalu ku percaya Yesus selalu bersamaku. Ku mau jalan, berjalan serta Yesus. Ku mau ikuti firman-Nya. Di suka maupun duka, selalu ku percaya Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, Yesus selalu bersamaku. Say haleluya. Wih, seru banget ya tadi memuji Tuhan. Lihat, aku sampai keringetan semua ini. Iya, betul sekali. Loh, Enak banget. Wah, apa itu? Kalian keringetan ya? Aku Iya. bawa minuman dingin nih sama coklat. Loh, tapi Kalian kan mau nggak? Koko kan batuk. Nggak dikit boleh lah. makan-makan gitu. Gak apa-apa. Pokoknya kita nggak bilang-bilang mama, ya. Kamu kalau bilang nggak tak bagiin loh. Kamu mau nggak? Yes. Ayo. Ini enak Ah. loh, dingin. Aku mau siap lagi pas Manis. aku keringetan gini kan. Ya Ya jangan. udah. Itu namanya bohong. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Iya sih. Tapi kan Tapi kan kita nggak bohong. Kita cuma nggak bilang mama aja. Tapi kalau Koko tambah sakit nanti ketahuan mama loh. Dimarahin nanti Koko. Kita dengerin dulu aja nah ke kakak Eagle Kids-nya. Oke. Oke. Adik-adik, kita mau sembah Tuhan sama-sama ya. Kita mau siapkan hati yang paling terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan kalau we love you Jesus. Oke? Yuk, semuanya kita siapkan hati. We want to worship you. Sama-sama katakan. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me. And all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full, my heart is full.
with love and desire that will know no way. Come draw me near. In your embrace I belong, Lord, all I ever need. Dari awalnya kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no way. Come draw me near. In your embrace I belong, Lord, all my heart is full. Oh, my heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, Lord, all I ever need. Dengan lembut katakan, my heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, Lord, all I ever. Sekali lagi sama-sama katakan, my heart is full. Oh, my heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, all I ever need. Kita sembah Dia sama-sama. Oh, we worship you. Sembah Dia. Syukur Engkau yang banyak Tuhan. Kami mencintai-Mu. We love you.
Engkau yang kuperlu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mencintai-Mu Tuhan, bukan karena apa yang sudah Kamu kerjakan Tuhan, bukan karena apa yang sudah Kau kerjakan atas hidup kami Tuhan, tapi karena kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Thank you Tuhan, hati kami penuh, hati kami full dengan kasih-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Syakara mayaralamaya, shikara bara. Shikara labakana mayaralam. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sama-sama katakan, amin. Siapa yang merasa benar-benar ada hadirat Tuhan, ketika kalian memuji dan menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan ada? Bisa angkat tangannya? Yes. Mungkin kalian ada di rumah sendirian, mungkin ikut ibadah online ini. Tapi dimanapun kalian berada, itu tidak akan membatasi hadirat Tuhan. Tuhan juga ada di rumah kalian. Tuhan juga ada di tempat ini. Nah, kalau kita tahu ada hadirat Tuhan, waktu kita menyembah, waktu kita memuji menyembah Tuhan, pernah enggak kalian ngalami tiba-tiba ada air matanya keluar, kalian menangis. Kalau ditanya, kenapa kalian kok nangis? Enggak tahu. Apakah kamu sedih? Enggak sedih. Ya, kalau kita lihat ada beberapa, mungkin kalian belum pernah ngalamin, tapi kalian mungkin pernah lihat ada teman-teman kalian, atau mungkin kakak yang ada di Eagle Kids, kalian pernah lihat ketika mereka menyembah Tuhan, tiba-tiba air matanya mengalir. Ya, tiba-tiba mereka menangis. Bukan karena sedih, bukan karena mereka sakit, terus mereka sedih. Tapi ada satu hal, karena mereka merasakan hadirat Tuhan menjamah hati mereka. Karena mereka merasakan hadirat Tuhan itu memenuhi hidup mereka. Kasih Tuhan itu memenuhi hidup mereka. Yes, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita juga bisa merasakan kasih Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita semua di tempat ini, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus bisa angkat tangannya? Ya Kak, aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku mencintai Tuhan Yesus. Yes, kita semua juga mencintai Tuhan Yesus. Tapi apakah benar-benar kita sudah mencintai Tuhan Yesus? Kita mau baca satu ayat dulu yuk. Di Matius 22, yang bawa Alkitab, ayo dibuka Alkitabnya, ayat 37 sampai 38. Dibuka sama-sama Alkitabnya di Matius 22 ayat 37 dan 38. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sekali lagi kakak akan bacakan sendiri. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Wow, ayat ini dengan jelas mengatakan untuk kita mengasihi Tuhan Yesus itu bukan hanya I love you Jesus, hanya dengan kata-kata aja. Tapi ayat ini itu dengan jelas mengatakan untuk apa? Kita itu mencintai Tuhan itu dengan segenap hatinya kita, mencintai Tuhan itu dengan segenap jiwanya kita, mencintai Tuhan itu dengan segenap akal budinya kita, mencintai Tuhan itu dengan segenap kekuatannya kita. Artinya apa? Tuhan itu menjadi yang terutama dalam hidupnya kita. Tuhan itu menjadi yang pertama dalam hidupnya kita. Kalau kita ini waktunya ibadah hari Minggu, terus tapi kita juga punya mainan nih. Kalian lebih mementingkan mana? Wah,
Aku nggak tahan nih Kak, mainnya cuma 1 minggu sekali, hari Sabtu dan Minggu. Jadi aku harus main game sekarang. Tapi hari Sabtu atau hari Minggu itu adalah waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Hari Sabtu ada ibadah voltage, hari Minggu ada ibadah Super Trooper dan All Star. Wah gimana dong? Apa yang kita pilih? Mana yang menjadi yang terutama dalam hidupnya kita? Kalau kita mencintai Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan dengan segenap kekuatannya kita, segenap hatinya kita bisa memilih. Ya Tuhan, aku akan mengutamakan untuk mencintai Tuhan dengan beribadah. Wow, ternyata mencintai Tuhan itu tidak hanya dengan lewat kata-kata I love you Jesus, tapi ditunjukkan dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita perbuat. Bagaimana kita menunjukkannya? Ada 2. Hari ini kita mau belajar 2 hal. Kita bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan itu dengan 2 hal. Yang pertama adalah suka dekat dengan Tuhan. Suka dekat dengan Tuhan. Gimana Kak suka dekat dengan Tuhan? Contohnya Kak seperti ini. Kalau kalian punya teman ya, teman dekat. Kalau teman dekat sukanya apa? Ngobrol kan, cerita. Kalian gak sabar ingin kasih tahu sesuatu yang menarik. Contohnya, aku punya mainan nih yang baru. Ayo kita mau main sama-sama. Atau mungkin kalian punya cerita. Kemarin tuh aku diajak mama jalan-jalan ke mall loh. Aku ini dibeliin baju baru contohnya sama mama. Jadi kalian itu kepingin banget cerita, cepet-cepet cerita sama temen baik kalian. Temen deketnya kalian. Kalau kalian punya temen yang gak terlalu deket, mungkin jarang cerita. Tapi kalau kalian punya temen yang sangat deket, best friend, pasti kalian akan suka cerita. Tapi seumpamanya nih suatu kali, kalian itu sudah kepingin banget mau cerita. Hey friend sini. Aku mau cerita, ada sesuatu yang menarik. Tapi kemudian temenmu itu lagi asiknya main HP. Ya, oke. Kemarin itu aku ketemu sama temennya kita, itu loh. Oh, siapa? Sama namanya? Itu, yang namanya Dina. Kenal gak kamu? Ya. Nah, dia itu ketemu di mall, terus habis gitu ternyata dia juga mau main sama-sama aku. Terus habis gitu kita bermain sama-sama tukar-tukaran nomor HP. Habis gitu kita chat-chatan. Temen yang kamu ajak cerita itu asik main HP gini terus. Fokusnya di HP gini. Terus gimana kalian? Hey, dengerin gak sih aku tadi ngomong? Dengerin gak ya waktu tadi aku cerita? Apa? Kamu tadi ngomong apa? Ya, kalau seumpamanya kalian punya teman yang seperti itu gimana? Jadi apa? Jadi sedih. Karena apa? Karena gak diperhatikan. Ternyata kita ngobrol, kita cerita, itu gak diperhatikan sama teman kita yang kita merasa, wah itu adalah teman baiknya kita. Dia suka ngobrol sama kita. Tapi ketika gak diperhatiin, jadi sedih gak? Iya, kita mungkin akan mikir, aku akan cerita sama teman yang lain aja. Bye-bye. Dia akan cari teman yang lain, dia akan cerita kepada teman yang lain. Akan ditinggalkan. Nah, kalau kita punya teman yang deket aja, kita sukanya ngobrol, kita sukanya bercerita dan tidak ditinggalkan temannya. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan Yesus, ada satu hal yang bisa kita tunjukkan, yaitu kita suka dekat dengan Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Kita nggak hanya cuma datang kepada Tuhan itu ketika hari Minggu, ketika pelayanan, ketika kita ada masalah, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita baru datang kepada Tuhan. Nggak seperti itu. Tapi orang yang mencintai Tuhan, itu orang yang suka dekat dengan Tuhan. Nggak tahan untuk nggak ngomong sesuatu sama Tuhan. Apa yang bisa kita ceritakan kepada teman kita setiap hari, apa yang kita bisa ceritakan kepada orang tua kita, itu bisa kita ceritakan kepada Tuhan. Dan kabar baiknya adalah Tuhan itu senang dengar apa yang ingin kita sampaikan. Tuhan itu senang dengar ceritanya kita. Ya, Tuhan itu senang
dekat dengan kita. Dia tuh menunggu, kapan ya anakku ini ngomong, anakku ini cerita sama aku. Ketika dia cerita, ketika kita cerita mungkin lewat doa kita, Tuhan tadi itu ada temanku, dia ngolok-ngolok aku Tuhan, aku jengkel, aku marah Tuhan. Waktu kamu cerita seperti itu, Tuhan itu senang dan dia bilang, it's okay. Ayo doain yuk. Mungkin Tuhan akan kasih damai sejahtera. Tuhan akan berikan hati yang tenang, tidak akan marah lagi, tidak akan jengkel lagi. Ya, kenapa Tuhan itu begitu dekat? Dia suka dekat dengan kita. Jangan jauh-jauh ya, dekat merapat sama Tuhan. Merapatnya gimana? Datang setiap hari kepada Tuhan. Lewat saat teduh setiap hari. Lewat ibadah setiap hari Minggu. Lewat memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Tuhan senang sekali ketika dekat dengan kita. Amin. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Dekati dia. Dia suka sekali dekat dengan kita. Amin. Jangan tinggalkan waktu-waktu yang indah. Karena firman Tuhan tadi mengatakan itulah yang terutama dan yang utama dalam hidupnya kita. Ketemu dengan Tuhan setiap hari. Amin. Yang kedua, gimana Kak? Aku bisa menunjukkan kasih kepada Tuhan. Yang kedua adalah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Oh, kalau kalian punya seorang teman dekat, kalian akan pasti tahu. Temanku itu Kak sukanya makan bakso. Ya, karena kamu kenal deket sama dia. Tapi Kak, dia itu takut sama kecoa Kak. Ya, dia enggak suka kalau dikilik-kitik. Ya, dikitik-kitik gitu gak suka Kak. Kamu akan tahu apa yang disukai dan gak disukai oleh temanmu. Karena apa? Karena kamu itu deket dengan temanmu itu. Demikian juga kalau kita itu dekat sama Tuhan, tadi yang pertama suka dekat dengan Tuhan, maka kita akan bisa tahu apa yang disukai oleh Tuhan dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita mau coba ya, apakah kita tahu apa yang disukai oleh Tuhan dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Ini kakak punya box nih, kita coba ya. Di sini ditulis tidak disukai Tuhan. Dan yang satu lagi boxnya di sini ditulis disukai oleh Tuhan ya. Kalau disukai oleh Tuhan sebelah sini, yang tidak disukai Tuhan sebelah sini. Oke, kakak tunjukkan beberapa gambar. Aktivitasnya kita. Apakah ini disukai oleh Tuhan? Ketika kita mau share mainan sama temannya kita, apakah ini disukai oleh Tuhan? Pilih mana? Disukai atau tidak disukai? Yes, benar, disukai oleh Tuhan. Kalau ini, ketika gak ada orang, kemudian ada uang di meja, kamu ambil uangnya. Apakah ini disukai oleh Tuhan? Disukai atau tidak? No, ya, gak disukai oleh Tuhan. Oke, kalau yang ini, gambar ini, ketika kita berdoa, ya kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, apakah Tuhan senang? Yang mana? Disukai atau tidak disukai? Yes, benar. Yang disukai oleh Tuhan. Berikutnya lagi. Oh, berantem, bertengkar sama temennya. Atau pukul-pukulan sama temennya atau sama koko. Wah, apakah Tuhan senang? No, sudah pasti itu tidak disukai oleh Tuhan. Berikutnya, ketika kamu ambil Alkitab, kamu baca firman Tuhan setiap hari, apakah Tuhan senang? Yes, sudah pasti Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Kalau ini ada mainan terus rebutan, tarik-tarian mainannya, apakah Tuhan suka? No, Tuhan gak suka ya. Wah, kalau berebut seperti ini Tuhan gak suka. Tapi kalau kita angkat tangan, kita memuji Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. Wah, Tuhan pasti senang kalau kita memuji Tuhan. Nah, kalau ini main terus,
Disuruh sama mama untuk tidur, sudah malam tapi kalian nggak mau, ya tetap mau main terus. Bukan hanya mama yang nggak suka, tapi yang pasti adalah Tuhan juga nggak suka. Terus yang terakhir gambar ini apa? Oh, main sama teman-teman ya, bermain bersama dengan teman-teman, mau bergantian, mau giliran. Nah, ini adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Wah, ternyata enggak sulit ya memilih apa yang tidak disukai Tuhan dan apa yang disukai oleh Tuhan. Ternyata kita bisa memilih kok apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh Tuhan. Yes. Ketika kita melakukan dosa, sudah pasti Tuhan tidak suka. Sudah pasti Tuhan sedih dengan apa yang kita lakukan. Ya, ada satu tokoh dalam firman Tuhan yang dia itu sangat mencintai Tuhan. Dia sangat antusias. Dia katakan, Tuhan aku mencintaimu, Tuhan aku tidak akan meninggalkan kamu. Semua orang boleh meninggalkanmu, tapi aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia sangat sungguh-sungguh, tapi kemudian tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang membuat Tuhan sangat sedih. Kita mau dengarkan Bible story berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 21. Simon Petrus. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, suatu hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang berada di Danau Tiberias. Dan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Yesus bertanya untuk kedua kalinya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Yesus bertanya untuk ketiga kalinya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus dan berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Sesudah itu Yesus berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Sejak itu Petrus tidak malu dan takut lagi. Ia mengasihi Tuhan dan memberitakan Injil kepada banyak orang sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Tadi ceritanya tentang Petrus. Petrus itu dia muridnya Tuhan Yesus yang pergi kemanapun Tuhan Yesus ikut, ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang, tuh Petrus ada di sana. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Petrus itu ada di sana dan dia bilang, aku tidak akan meninggalkanmu Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dia ikut dari belakang. Tiba-tiba dia mengucapkan satu kata-kata yang bilang, aku tidak kenal dia. Dia takut. Dia tidak mengakui Tuhan Yesus, dia menyangkal Tuhan Yesus, bahkan firman Tuhan mencatat dia menyangkal 3 kali. Dan apa yang terjadi? Ketika dia menyangkal 3 kali, Tuhan Yesus menoleh ke dia. Hati Petrus sangat sedih dan dia tahu satu hal. Tuhan sedih dengan apa yang dilakukannya. Oh mungkin dia terbawa, oh Tuhan sudah aku buat sedih. Tapi ketika Tuhan Yesus dia datang, bangkit, secara khusus dia ketemu dengan Petrus dan dia tanya kepada Petrus, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Petrus dengan sangat antusias, yes Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, dengan segenap hatiku aku mengasihimu Tuhan. Tuhan cuma ngomong gini, gembalakan domba-dombaku. Tapi tidak cuma 1 kali, Tuhan tanya lagi, Petrus,
apakah engkau mengasihi aku? Hancur hatinya Petrus, bahkan sampai 3 kali Tuhan itu bertanya kepada dia, apakah Petrus itu mengasihi dia. Petrus itu nangis dan dia bilang, Tuhan, engkau tahu hatiku Tuhan. Aku mencintaimu Tuhan. Tuhan cuma ngomong gini, Tuhan Yesus cuma ngomong gini. Gembalakan domba-dombaku. Itu loh hatinya Tuhan. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam firman Tuhan, tidak pernah dicatat lagi Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus lagi. Dia dengan berani berdiri, bersaksi, mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak malu lagi. Karena satu hal, karena dia mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Bukan hanya karena semangat, bukan hanya karena ikut-ikutan, tapi dia tahu dengan segenap hatinya, Tuhan, Kau yang terutama. Tuhan, aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Aku tidak akan pernah tinggalkan Engkau. I will never let you go. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah membiarkan Engkau pergi dari hidupku. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Dia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin mudah sih untuk ngomong, oh kalau ngomong kotor itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau berbohong tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi ada kadang sesuatu hal yang kadang kita tidak tahu tuh membuat Tuhan sedih. Contohnya ya, mungkin tidak berbuat dosa. Tapi itu ternyata tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita main HP nih, Mama juga tidak nyuruh apa-apa, main HP aja. Tiba-tiba dalam hatimu tuh kau tahu Tuhan tuh nyuruh untuk berdoa. Tapi kamu cuek, tetap main aja. Sadar enggak? Tiba-tiba hati itu sedih gitu. Tiba-tiba hati itu rasa kosong gitu. Tahu enggak? Kalau itu Tuhan itu sedih. Tuhan itu mau ngomong-ngomong sama kita tapi kita enggak mau. Itu membuat Tuhan itu menjadi sedih. Jangan mendukakan hati Tuhan. Bukan karena kita takut kalau dihukum. Kita tidak mau berbuat dosa bukan karena kita itu takut dimarahi, dihukum. Bukan, satu hal aja. Cintai Tuhan, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan tahu kok apa yang disenangi Tuhan. Waktu kita datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, kita akan tahu itu yang disukai sama Tuhan. Dan ketika kita melakukan apa yang disukai oleh Tuhan, pasti sudah kita akan tahu kalau kita melakukan dosa itu akan tidak disukai oleh Tuhan. Hanya satu aja, fokusnya satu aja, dekat sama Tuhan, kenalin apa yang disenangi sama Tuhan, kasih Dia, itu yang terutama dalam hidupnya kita. Amin. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, itu akan keluar dari setiap apa yang kita lakukan. Lewat kata-katanya kita, lewat apa yang kita perbuat untuk orang lain, lewat apa yang kita pikirkan, lewat apa yang kita rasakan, itu akan keluar sendiri. Dari mana dasarnya? Mencintai Tuhan. Yuk sama-sama katakan dengan kakak, I love you Jesus. Ayo sama-sama yuk, 1, 2, 3. I love you Jesus. Yes, I love you Jesus with all my heart. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap kekuatanku. I love you Jesus. Amin. Ayo taruh tangan kalian di dada, kakak undang semuanya bangkit berdiri di tempat ini. Katakan, Jesus, I'm in love with you. Taruh tangan kalian di dada seperti ini. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh keluar dari hatimu. Ya Tuhan. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me. And all I ever need. Katakan sekali lagi, Jesus, I'm in love with you. Jesus,
full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Katakan, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Katakan dengan sungguh-sungguh. I'm in love with you. I love you, Jesus. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. I love you, Jesus. I love you, Lord. With all my heart, with all my mind, with all my strength. I love you, Lord. Taruh tangan kalian di dada seperti ini yuk. Katakan sama Tuhan. Tuhan, I love you. I love you. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mencintaimu. aku mencintaimu. Aku mengasihimu Aku mengasihimu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap akal, dengan segenap kekuatanku. dengan segenap kekuatan. Kaulah yang terutama Tuhan Kaulah yang terutama Tuhan dalam hidupku. di dalam hidupku. Aku tidak akan jauh-jauh darimu. Kita akan jauh dari. Aku akan dekat dengan Tuhan Aku akan dekat dengan dan Tuhan melakukan dan melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. menyenangkan hati Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. I love you, Jesus. I love you Jesus. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan kalian dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus terima berkat persekutuan yang baik, persekutuan yang manis dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang mencintaimu, yang mencintaimu. Penuh, hati yang penuh dengan kasih Allah itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini kau akan jadi anak-anak yang suka dekat dengan Tuhan. Mulai hari ini kau akan jadi anak-anak yang suka menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kamu lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kasih yang sempurna. Terimalah kasih Allah di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sama-sama katakan, amin. God bless you.
dari firman Tuhan tadi, ternyata selama ini aku tidak pernah mengutamakan Tuhan. Aku cuman main HP terus, jadi aku mengutamakan HP daripada Tuhan. Dan aku sudah membuat Tuhan sedih. Sama, aku juga tidak mau bohong lagi kepada Tuhan. Tapi bukan karena aku takut dimarahin mama, tapi karena saya mengasihi Tuhan dan tidak mau membuat Tuhan sedih. I love you Jesus. Ayo teman-teman di rumah kita katakan bersama-sama. I love you Jesus. Firman Tuhan hari ini mengajari kita untuk selalu mengutamakan Tuhan dan suka dekat sama Tuhan. Nah, kita bisa dekat sama Tuhan melalui saat teduh, ikut ibadah, ikut CG, dan taat dengan kata-kata Tuhan. Iya, aku janji aku gak bakal membuat Tuhan sedih lagi. Sama, aku juga mau mengutamakan Tuhan. I love you Jesus. Wah, sekarang sudah waktunya kita berpisah sama teman-teman yang di rumah. Ya. Oke teman-teman di rumah, jangan lupa ikut Eagle Kids online service minggu depan. See you and God bless you.